Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue, Hai Channel. Selamat datang di Hai Channel. Jadi, karena ini adalah video pertama gue akan memperkenalkan siapa gue. Jadi, nama gue adalah Haifa Ilmi. That's why kenapa nama channel ini adalah Hai Channel. Dan gue adalah masih seorang mahasiswa, dan gue adalah mahasiswa psikologi di salah satu universitas di Jakarta. Jadi YouTube channel gue ini pasti akan mengenai tentang psikologi yang gue pelajari di kampus tentunya, dan juga mungkin tentang obrolan sesuatu hal yang lagi viral mungkin, atau tentang aktivitas sehari-hari gue, who knows gitu kan. Tapi yang jelas channel gue akan berisikan video mengenai lebih besar, maksud gue lebih banyak mengenai psikologi. So check it out, jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa untuk di like and di share ke teman-teman kalian. Oke? Ya, sekarang kita lanjut ke video pertama. Let's start. Oke, kita mulai ke video pertama ini yang akan menjelaskan tentang Introduce to Psychology atau pengantar psikologi yang pertama. Jadi, di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa itu psikologi, yang kedua itu adalah perspektif psikologi dalam sejarah, dan yang terakhir adalah apa sih yang dilakukan psikolog atau kerjaan orang yang lulus S1 dari psikologi ataupun S2 dari psikologi tuh bakal ngapain sih, bakal jadi apa. Gue akan membahas 3 pokok itu. Tapi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu psikologi. Nah, secara definisi, psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Nah, kenapa disebut ilmu pengetahuan? Karena dalam psikologi ini sendiri memiliki sebuah metode yang sistematis untuk mengamati perilaku manusia yang nantinya itu akan dibuat sebuah kesimpulan. Nah, tujuan dari kesimpulan itu sendiri itu untuk dapetin gambaran, untuk juga memprediksi sama ngejelasin perilaku yang kita lakukan itu apa sih sebenarnya maknanya. Jadi dalam psikologi itu berusaha untuk berusaha untuk memahami kebenaran kehidupan manusia dalam sebuah dimensi. Nah, dimensinya itu apa? Dimensinya itu mengenai tentang pengalaman terbaik ataupun terburuk yang pernah kita alami. Nah, kita balik lagi ke definisi awal. Yang pertama, psikologi itu apa? Kan tadi di situ disebutkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya perilaku itu apa, proses mental itu apa? Nah, perilaku itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan, dan kegiatan itu tuh bisa kita amati, bisa kita lihat secara langsung, bahkan diri kita sendiri. Tapi kalau proses mental itu kayak lebih ke pengalaman yang orang lain itu nggak bisa amati. Mungkin kita doang yang bisa mengamati, tapi orang lain tidak bisa mengamati secara benar-benar itu toh gitu loh, itu proses mental gitu, enggak. Contohnya apa? Contoh simpelnya adalah kalau perilaku ya kita tahu lah, perilaku adalah di saat misalkan kayak sekarang gue
lagi ngomong ke kalian, lagi ngomong atau menjelaskan ke kalian tentang apa itu psikologi, itu kan sebuah perilaku yang gue lakukan gitu kan. Tapi kalau proses mental itu adalah lebih ke arah perasaan dan pikiran seseorang. Nah, terus kan apa misalkan kayak perasaan, kalau perasaan itu kan kita bisa mengamati gitu kan. Nah, mengamatinya dari apa? Itu tadi, dari perilaku. Di saat perasaan seseorang lagi sedih, pasti perilakunya kayak gimana? Entah itu uring-uringan, entah itu enggak, pokoknya ya maunya rebaan gitu kan, atau apapun itu kan perasaan yang ada dalam diri kita sekarang ini, saat ini, direpresentasikan, ditunjukkan melalui perilaku itu tadi. Makanya perilaku dan proses mental itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi makanya kenapa dalam psikologi mempelajari perilaku dan juga proses mental. Tuh. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira kalian udah ngerti belum sih? Kalau misal pun gue ngejelasin yang terlalu cepat, komen di bawah. Next, kita lanjut. Pembahasan yang kedua adalah psikologi dalam perspektif sejarah. Nah, dalam psikologi itu memiliki bapak psikologi. Bapak psikologi adalah William Wundt. Nah, William Wundt ini kenapa sih disebut bapak psikologi? Karena dia adalah seseorang yang pertama kali membangun laboratorium pada tahun 1879 di Universitas Leipzig. Nah, tapi Bapak Wundt ini dia psikologi modern loh ya. Nah, jadi kenapa dia bisa sampai membuat atau membangun sebuah laboratorium pada saat itu? Karena saat itu dia sedang mengadakan sebuah penelitian yang dia lakukan bersama muridnya. Nah, penelitiannya ini mengenai cara bekerja otak kita. Wundt mencoba untuk mengukur waktu yang dibutuhkan otak kita atau otak manusia dan sistem saraf untuk menerjemahkan informasi menjadi sebuah tindakan. Jadi Wundt itu lagi dalam sebuah penelitian sama murid-muridnya di Universitas Leipzig pada tahun 1879 itu. Jadi dia membuat penelitiannya itu mengenai kira-kira otak kita sama sistem saraf kita itu untuk menerjemahkan informasi yang kita dapat untuk menjadi sebuah tindakan itu butuh waktu berapa lama. Nah, jadi inti dari eksperimen itu adalah gagasan bahwa proses mental itu dapat diukur. Jadi dia pengen bilang nih ke dunia bahwa sebenarnya proses mental, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu dapat diukur. Tuh. Nah, selain itu, Wundt dan kolaboratornya atau murid-muridnya itu melakukan penelitian itu, mereka itu berkonsentrasi untuk menemukan dasar atau struktur dari proses mental itu sendiri. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan strukturalisme. Kenapa sih strukturalisme? Nah, namanya juga strukturalisme. Jadi mereka ini ingin berfokus pada pengidentifikasian struktur pikiran manusia. Jadi kayak untuk menemukan elemen dasar proses mental itu seperti apa. Nah, selain William Wundt atau bapak psikologi kita, itu ada yang namanya William James. Nah, William James ini tapi dia berbeda dengan Wundt. Kenapa berbeda? Karena dia lebih berfokus kepada fungsi atau maksud dari proses mental tersebut. Begitu. Jadi
pendekatan yang James lakukan itu adalah pendekatan fungsionalisme. Ya, fungsionalisme. Namanya juga fungsionalisme. Jadi si James ini ingin menekankan fungsi dan tujuan pikiran dan juga perilaku itu dalam adaptasi seseorang terhadap lingkungan. Jadi lebih kayak berfokus pada interaksi manusia dengan dunia luar dan tujuan dari pemikiran itu sendiri. Sehingga pikiran, jadi menurut si James itu berpikir bahwa pikiran itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena adanya perubahan yang konstan sebagai respon terhadap informasi yang kita terima dari dunia luar. Dan hal tersebut kita sadari. Nah, menurut kalian, apa kalian udah mengerti tentang sub pembahasan yang kedua ini? Kalau udah, atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan gue, jangan lupa untuk komen di bawah. So, next to the pembahasan terakhir atau sub pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai apa yang dilakukan oleh para psikolog atau apa sih yang menjadi nantinya pekerjaan seorang sarjana psikologi atau yang sudah S2 psikologi. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas perbedaan antara psikolog dengan psikiater. Jadi, kalau psikolog itu udah pasti S1-nya psikologi. Tapi kalau psikiater itu S2-nya kedokteran. Jadi dari jenjang pendidikan atau S1-nya aja udah pasti udah sangat berbeda jauh. Dan perbedaan kedua atau perbedaan lainnya adalah karena psikiater memiliki basic dari kedokteran dan psikolog tidak, sehingga saat para psikolog sedang sama kliennya dan kliennya itu depresi, itu nggak bakal bisa ngasih obat depresi, nggak bisa ngasih resep obat depresan. Yang bisa adalah psikiater tuh. Jadi psikiater dia bisa bisa ngasih resep kalau misalkan kita depresi gitu, kita bisa, dan itu atas izin dia juga, atas izin psikiater juga. Itu basicnya sebenarnya. Nah, kalau perbedaan lainnya adalah kalau psikolog itu dia bisa ngetes atau bisa ngasih assessment tentang tes psikologis gitu. Tapi kalau psikiater nggak bisa. Ya orang aja S1-nya atau jenjang pendidikan strata 1 aja udah berbeda, pasti jobnya juga udah berbeda. Nah, terus kalau S1 psikologi kerjanya apa biasanya habis lulus? Nah, biasanya itu kalau misalkan S1 psikologi itu dia bisa jadi HRD, bisa jadi ngajar juga bisa sebenarnya gitu kan. Sebenarnya banyak peluang kalau untuk psikologi yang gue tahu. Tapi secara besar yang gue tahu itu di HRD juga bisa jadi melakukan assessment, itu juga bisa sebenarnya. Kalau gue salah maaf ya, itu sepengetahuan gue. Dan kalau misalkan gue melanjutkan S1 gue ke S2, itu nantinya tergantung lagi. Pasti gue akan gelarnya adalah di belakangnya akan ada psikolog. Yang artinya kalau memang gue mengambil sebuah profesi, ya gue akan jadi psikolog tuh. Walaupun juga bisa jadi dosen. S1 juga kalau saya bisa jadi dosen. Ya, gitu aja sih intinya untuk permasalahan apa sih yang dilakukan psikolog sama apa sih yang nantinya akan jadi pekerjaan para lulusan S1 psikologi. Ya,
penjelasannya sudah selesai di video pertama kali ini tentang pengantar psikologi pertama. Menurut kalian gimana penjelasan gue? Karena mungkin ini video pertama kali gue, jadi mungkin maaf kalau memang ada kata-kata yang agak belibet atau mungkin gue penjelasannya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Dan kalau memang kalian suka untuk video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. So, itu saja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.